Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ibadika salihin wa'afu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Nawayna ta'aluma wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Faidatun fi hukmi riayati tata'allaqu bil wulati was salatin. Qala Allah Ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Wa qala ta'ala wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Wa qala ta'ala wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Faedah menjelaskan tentang hukumnya ar-riayah, kepemimpinan atau menjadi masyarakat untuk seorang pemimpin. Bagaimana seorang pemimpin harus perhatian kepada rakyatnya, bawahannya. Rakyat dan bawahan harus patuh dan membantu pemimpinnya. Fi hukmi riayah, di dalam hukum ar-riayah, kemasyarakatan, tata'allaq yang berhubungan bil wula wassalatin, berhubungan dengan pemimpin, pejabat dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, wal mu'minuna wal mu'minat, orang mukmin laki maupun perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, menolong sebagian lainnya, membantu sebagian lainnya, mensupport sebagian lainnya, mengajak sebagian lainnya. Jadi orang mukmin membantu mukmin lainnya, lakinya maupun perempuannya, mensupport, mengajak. Jadi masing-masing orang mukmin itu adalah pemimpin untuk mukmin lainnya. A pemimpin untuk mukmin yang B, yang B adalah pemimpin untuk mukmin yang A. Yang A menolong yang B menolong yang A, laki ataupun perempuan. Saling bantu, saling tolong, sesuai dengan ayat Al-Quran. Di dalam ayat yang lain, al-mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaikum. Seorang mukmin itu satu dengan yang lainnya saudara. Saudara itu saling bantu, saling dukung, saling senang, maju bersama. Kalaupun ada yang berselisih, katanya Allah, hendaknya kalian itu mendamaikan di antaranya. Jadi kalau ada mukmin lain berselisih,
Kita juga seorang mukmin. Mukmin itu dengan mukmin yang berselisih saudara kita. Dan yang berselisih itu juga bersaudara. Maka tugasnya yang tidak berselisih itu menjadi penengah, pendamai di antara keduanya. Itu namanya auliya'u ba'din. Mukmin satu membantu mukmin yang lainnya. Mukmin satu menjadi pemimpin untuk mukmin lainnya. Mukmin satu menjadi support untuk mukmin lainnya. Bukan malah menjadi penonton, bahkan menyorak-nyorai. Ya. Seakan-akan mereka berada di ring tinju, kita sorai supaya semangat untuk saling fitnah, saling adu domba, saling jotos menjotos. Bukan. Hendaknya kita datang di antara mereka menjadi penengah, melerai permasalahan yang terjadi di antara mereka sehingga mereka benar-benar utuh kembali, bersaudara, akor kembali, damai, adem, tentrem. Nah, itu menjadi auliya'u ba'din. La auliya'u ba'din itu diantaranya dengan apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak, memerintahkan untuk melakukan kebaikan. Ayo kita salat, ayo kita mencari ilmu, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita bersedekah, ya, kebaikan-kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga menghalangi, mencegah agar mukmin lainnya itu tidak melakukan kemungkaran. Lah, mengajak kebaikan, mencegah keburukan ini harus dengan cara merangkul, bukan memukul, bukan menendang, bukan mengusir, tapi merangkul. Dengan cara merangkul, insya Allah tidak ada perlawanan, tidak ada pertentangan. Tapi kalau dengan cara memukul, dengan cara ngusir, yang ada keributan, justru mengakibatkan darinya dukungan dari yang lain, ya. Akhirnya menjadi masalah semakin besar, ya. Ada yang melakukan kejahatan, ada yang melakukan kemaksiatan, kita pukul, kita usir. Akhirnya yang tadinya juga risih dengan keburukan, kejahatan itu, karena cara kita mengusir, memukul, akhirnya simpati dengan yang melakukan kemungkaran. Karena apa? Ibah. Karena merasa kasihan. Dengan logika, akal mereka, terus nanti mereka ini gimana makannya, gimana menyekolahkannya, gimana. Lah, muncul ibah. Akhirnya melawan yang kebaikan, menentang yang kebaikan. Lah, kenapa? Dengan cara kita memukul. Kalau kita dengan cara merangkul, pendekatan, merangkul, kemudian menasihati, mengingatkan, mengajak, seperti kakak ke adik, atau orang tua kepada anak, guru kepada murid, yang dirangkul tadi itu merasa diperhatikan, merasa dikasihani, dirahmati, merasa diorangkan, yang membuat akhirnya dia apa? Mikir sendiri dan menghindar sendiri, menjauh sendiri dari kemungkaran tersebut. Santri nakal dipecut, berhenti, enggak, sakitnya hilang, dia akan berbuat lagi. Tapi santri tadi itu dipanggil, diajak ngobrol, apalagi diajak makan. Akhirnya apa? Merasa bersalah. Guru baik sama saya, guru perhatian sama saya, guru menganggap saya,
Akhirnya apa? Dia mulai menghindar pelanggaran-pelanggaran yang dilarang gurunya. Kenapa? Merasa diperhatikan, merasa disayang. Anak juga gitu. Sama dengan saudara kita muslim lainnya yang melakukan kejahatan. Kalau kita pukul, tidak bisa. Dia akan melakukan lagi. Akan melakukan lagi. Diusir, akan berpindah, melakukan hal yang sama lagi. Nah, kita membersihkan sini, mengotori sana. Nanti membersihkan sini, ngotori yang sana. Sama. Terkadang malah bukan membersihkan, ngotori ini nggak berhasil membersihkan. Akhirnya gara-gara ini adanya kotoran lain di tempat-tempat yang lain. Kenapa? Karena salah cara. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah, auliya ba'dhin, saling mendukung, saling mensupport, saling memerhatikan, saling menyayangi, mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Kemudian ayat yang kedua, kalau tadi tentang orang mukmin, sekarang kebalikannya. Wa kadza nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Kalau antara orang yang beriman, mereka itu saling bantu, saling dukung, saling support. Begitu juga antara orang-orang zalim. Antara orang-orang zalim itu juga apa? Saling bantu, saling menguatkan. Buktinya dengan beraneka ragam kekufuran mereka untuk melawan kita bersatu. Beraneka ragam kekufuran mereka, al-Yahud, al-Nasara, al-Majus, al-Musyrik dan lain sebagainya, itu untuk menghancurkan kita bersatu, menghancurkan Islam bersatu. Pada intinya mereka itu sama, sesama orang zalim, ya, sesama orang zalim. Tapi mereka satu sama lain menguatkan, ya, satu sama lain menguatkan. Karena itu ada yang mengartikan, artinya nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan wa kadza, dan juga nuwalli, kita menjadikan antara orang, sebagian orang zalim dengan sebagian yang lainnya itu adalah apa? Walian alal kufri billah, saling bantu dalam kekufurannya kepada Allah. Ya, naj'alu ba'dhum li ba'dhin waliyan, ya, alal kufri billah. Dikatakan dari Sa'id an Qatadah, ya, tentang ayat Al-Quran ini dalam hadis. Haddatsana Bishr bin Mu'ad, haddatsana Yazid qala haddatsana Sa'id an Qatadah, ya, qauluhu wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun wa inna ma yuwallillahu bainan nas bi amalihim. Hanya saja Allah itu menjadikan di antara manusia itu terhubung dengan perbuatan mereka. Fal mu'min waliul mu'min, orang mukmin waliul mu'min, wali orang mukmin lainnya, dimanapun mereka berada, bagaimanapun mereka. Orang mukmin satu sama lain itu saling support. Wal kafir waliul kafir aina makana wa itu makana. Diartikan oleh yang lain, maksudnya nuwali di sini apa? Nudbi'u ba'dhum ba'dha finnar. Jadi mereka itu saling mengikuti, saling menyusul,
Orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu satu sama lain itu saling mengikuti. Dalam apa? Perbuatan yang menjerumuskan mereka dalam neraka. Jadi muwalah yang dimaksud adalah mutaba'ah. Jadi sebagian orang zalim itu mengikuti orang zalim lainnya. Ya, mengikuti orang zalim lainnya. Ada lagi yang mengartikan bukan mengikuti, nuwali itu bukan mengikuti, akan tetapi maknanya nusallitu ba'dadh dhalama ala ba'dhin. Ya, jadi apa? Menggabungkan atau merusak orang zalim kepada kezaliman yang lainnya. Artinya mengacaukan di antara mereka sendiri. Ya, mengacaukan di antara mereka sendiri, atau mereka saling berusaha untuk menghancurkan apa yang menjadi keinginan mereka. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang terjadi daripada semua musibah kepada kalian, itu ulah kalian sendiri. Jadi musibah atau kerusuhan, kerusakan, keributan, itu adalah ulah kalian. Musibah yang ada itu ulah kalian, kita. Banjir, ulah kita. Kenapa? Lah sungai untuk air dijadikan tong sampah, penuh dengan sampah. Akhirnya jalannya air buntu karena sampah. Banjir karena siapa? Ulah kita. Banjir, alhamdulillah kalinya bersih, nggak ada sampah, tapi banjir. Iya, kenapa? Nggak ada peresapan. Semua tempat dibangun. Ada tanah kosong, peluang untuk bisnis dibangun. Tanah kosong yang tadinya nggak bisa dijual, bagaimana bisa dibeli, dijual? Untuk apa? Bangun tempat usaha. Kemana airnya? Yang mestinya mengalir, yang mestinya meresap, ini nggak ada resapan. Akhirnya mau nggak mau, ulah siapa? Manusia. Udara, cuaca kotor, ya, apa namanya, polusi dan lain sebagainya. Ulah siapa? Lagi ini dipotong, kemudian dibuat perusahaan, ini dibuat perusahaan. Ini bisa-bisa nanti tidak ada kota, tidak ada kecamatan kecuali perusahaan nanti. Akhirnya rumahnya orang ini bisa-bisa di bawahnya perusahaan atau di atasnya perusahaan. Jadi kalau kerja tinggal turun tok. Kenapa? Habis. Dibeli jadi perusahaan. Akhirnya polusi. Nanti minta bersih dari mana soal? Gimana bersih? Ya nggak mungkin. Nanti dinuntut yang disalahkan ini dan itu. Kita ini satu sama lain kerjasama, satu sama lain punya ikatan, harus apa? Kerja sama. Ketika terjadi sesuatu, yaitu ulah kita sebab kita pemimpin kejam dengan kita, atau kita melawan menentang pemimpin, kemudian terjadi, itu ulah kita memang. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan itu dalam ayat yang lain, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan, kerusuhan, keributan di lautan maupun daratan, itu semuanya karena apa? Ulah kita. Ya, keributan karena ini karena itu, ulah kita. Ulah kita, naudzubillah min dzalik. Walhasil pada intinya
kita ini terikat terhubung, yang mukmin terikat terhubung dengan mukmin yang lainnya, mereka pun yang zalim terikat dengan yang lainnya. Ya. Dan kalau terjadi semua kerusuhan, keributan, itu tidak lain juga karena ulah di antara kita. Nah, karena itu kalau kita ingin menghindarkan musibah yang ada, mau nggak mau kita kembali ke jalur yang sudah ditentukan oleh Allah, yang diajarkan lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam saling bantu, saling tolong, menjalankan kebaikan, merubah keburukan, kemaksiatan, kejahatan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.